Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idanul Afifah dari kelas 9A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat. Pada saat ini, saya akan menyampaikan tentang masalah pendidikan yang terjadi pada murid saat ini. Perlu kita ketahui, pendidikan merupakan aset penting dari masing-masing individu untuk menentukan sikap dan perilaku berkehidupan bermasyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan satu negara berkembang yang mana pendidikan pada SD, SMP, dan SMA masih terbilang tinggi jumlahnya. Oleh karena itu tidak salah jika saya berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari kita sendirilah untuk memulai menjadi individu yang terdidik dan berkualitas. Coba di lingkungan sekitar kita, misalnya di sekolah. Di sekolah kita bisa mengerjakan tugas sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, maka diperlukanlah belajar dengan giat untuk mencapai suatu hal yang maksimal. Belajarlah dari kegagalan kita terdahulu dengan mengatakan pada diri kita bahwa kita bisa. Dan mulailah mengubah sesuatu dari hal kecil untuk kebaikan. Dengan begitu, usaha kita pasti akan membuahkan hasil yang baik. Buanglah jauh-jauh keraguan pada benak kita. Beranilah mencoba untuk awal yang terbaik walaupun sebelumnya kita belum bisa. Kita pasti bisa melakukan sesuatu yang kita anggap sulit. Dengan begitu, pasti kita bisa menjadi generasi terdidik untuk kehidupan yang berikutnya. Semoga teman-teman sekalian bisa memetik hikmah dari pidato yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Piananda. Saya sekolah di SMPN 2 Jorong, kelas 9A. Saya ingin membacakan pidato. Teman-temanku semua, belajar merupakan sebuah kebutuhan bagi seseorang. Tanpa melakukan belajar, seseorang takkan mampu melakukan sesuatu hal yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dengan belajar kita akan memiliki pengalaman yang baru. Yang dulu kita tidak tahu, dengan belajar kita akan menjadi tahu. Yang dulunya kita tidak bisa dengan belajar kita akan menjadi bisa. Oleh sebab itu, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian seseorang, dan perubahan tersebut dapat terlihat dari pertambahannya kualitas dan kualitas dari tingkah laku seseorang, baik dari cara bicara, pikiran, keterampilan, dan lain sebagainya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maritia Amrullah, kelas 9A. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam karena atas rahmat sehat dan hidayahnya sebelum pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit pun. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul marilah kita pelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, lebih dari beberapa puluh tahun lalu para pejuang berperan mengorbankan segala kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang dengan pikiran tenaga untuk membawa negeri ini lepas dari cengkraman penjajahan. Bahkan para pahlawan rela mengorbankan harta benda dan nyawanya untuk mengangkat senjata bertempur langsung dalam medan pertempuran.
Hal-hasil banyak pahlawan kita yang gugur demi mewujudkan cita-cita bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, kini apa yang menjadi pemimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu penjajah, namun hal ini bukan berarti perjuangan telah usai. Kita yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan ini merupakan tanggung jawab besar, karena pada dasarnya mempertahankan adalah hal yang jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Jangan sampai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita menjadi sia-sia. Demikian pidato yang saya bisa sampaikan kali ini. Namun sebelum mengakhiri pidato ini, saya mengajak seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk mencintai bangsa dan juga kembali ke dalam semangat persatuan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga yang saya sampaikan bisa mengubah hati kita untuk mencintai bangsa ini. Jika ada kata yang salah ataupun menyinggung dalam penyampaian pidato ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta teman-temanku semua, perkenalkan, nama saya Nur Ali dari kelas 9. Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Belajar merupakan sebuah kebutuhan bagi seseorang. Tanpa melakukan belajar, seseorang tak akan mampu melakukan sesuatu hal yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan belajar, kita akan memiliki pengalaman yang baru, yang dulu kita tidak tahu akan menjadi tahu. Dulunya nanti kita tidak bisa, dengan belajar kita akan menjadi bisa. Oleh sebab itu, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian seseorang, dan perubahan tersebut dapat dilihat dari tambahnya kualitas dan kuantitas dari tingkah laku seseorang, baik dari cara bicara, pikiran, keterampilan, dan lain sebagainya. Belajar sendiri tidak harus dengan cara membaca setumpuk buku. Belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, jika kita belajar jangan anggap belajar itu sebagai beban bagi kita, tapi anggaplah belajar merupakan sebuah kebutuhan. Carilah cara belajar yang menyenangkan, karena dengan belajar dengan kondisi senang, maka semua akan terlihat menjadi mudah. Buang jauh-jauh keraguan dalam diri kita. Beranilah untuk mencoba sebagai awal yang baik, walaupun kita sebelumnya bisa percaya bahwa kita mampu untuk menghadapi sesuatu yang kita anggap sulit. Dan semoga kita nantinya akan menjadi generasi penerus yang dididik, yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.